Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kalaupun ada di antara kalian yang sakit, mudah-mudahan kita doakan semuanya, semoga kalian cepat sembuh, cepat diberikan sehat kembali seperti sedia kala. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, selamat pada kalian semua yang telah masuk ke SMK 3 khususnya untuk kompetensi keahlian tata boga. Sekali lagi ibu ucapkan selamat datang buat anak-anakku semua. Anak-anakku semua yang ibu banggakan, pada kesempatan ini ibu akan memperkenalkan tentang jurusan yang kalian masuki, terutama untuk kompetensi keahlian tata boga. Anak-anakku, baiklah, akan ibu tampilkan mengenai kompetensi keahlian tata boga. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwa di jurusan tata boga itu ada mata pelajaran produktif, kemudian kalau dulu untuk kurikulum yang lama ada wajib A, wajib B. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, marilah kita lihat sebentar tayangan untuk kompetensi keahlian tata boga. Untuk kompetensi keahlian tata boga, ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan pada kalian semua. Di antaranya untuk yang pertama tentang mata pelajaran produktif. Kemudian yang kedua, sarana kompetensi keahlian tata boga. Yang berikutnya, program-program kompetensi keahlian tata boga. Kemudian profil guru produktif dan Pullman. Kemudian juga kita ada teaching factory-nya. Dan yang terakhir adalah testimoni alumni kompetensi keahlian tata boga. Berikutnya, untuk mata pelajaran produktif, khususnya untuk kompetensi keahlian tata boga, kalian bisa lihat di tayangan berikut ini. Untuk kelas 10, yaitu ada mata pelajaran dasar-dasar kuliner berjumlah 6 jam. Kemudian nanti kalian sudah kelas 2, di kelas 2 ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian kuasai. Ini diantaranya ada tata hidang, kemudian pengolahan dan penyajian makanan kontinental, produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk yang kelas 3-nya ada mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan, kemudian ada produk cake dan kue Indonesia, kemudian yang ketiganya ada produk pastry dan bakery, kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk jumlah jamnya bisa dilihat dalam tayangan. Ini masih mengacu pada kurikulum yang lama, karena untuk yang sekarang untuk kelas 10 kurikulumnya kurikulum baru. Mungkin nanti untuk kelas 2 dan kelas 3-nya juga, atau kelas 11 dan 12-nya ada kurikulum yang baru juga. Kemudian yang berikutnya, untuk sarana kompetensi keahlian tata boga, kita ada ruang teori ataupun kelas seperti dalam tayangan. Kemudian yang berikutnya, di boga juga ada ruang praktek atau dapur praktek. Untuk kuliner, kalian bisa melihat tayangan berikut ini. Yang berikutnya ada ruang pastry dan bakery. Seperti yang terlihat pada gambar, ini ada kakak-kakak kelas kalian yang sedang praktek begitu cerianya. Kemudian yang ketiga, hasil dari produk pastry dan bakery. Ini semua adalah hasil karya dari siswa boga. Nah, berikut ini hasilnya juga sama, bisa kalian lihat dalam tayangan. Kemudian yang berikutnya ada produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti kalian lihat pada tayangan,
Di antaranya ini ada kakak kelas kalian yang sedang membuat pesanan makanan seperti terlihat pada gambar ya pada tayangan. Yang berikutnya untuk program-program kompetensi keahlian tata boga. 1 untuk pembelajaran teori, kemudian 2 pembelajaran praktek, 3 kita di boga itu ada PI, ada praktek industri. Ini biasanya siswa praktek setiap minggu atau per minggu ya di sekolah. Kemudian yang keempat ada kunjungan industri. Kita berkunjung ke industri di luar, entah itu ke hotel atau ke industri yang lainnya. Kemudian yang kelima PKL dan yang keenam uji kompetensi. Itu untuk program-program kompetensi keahlian tata boga. Yang berikutnya, kalian bisa melihat profil guru produktif untuk kompetensi keahlian tata boga dan Toolman. Kita di produktif tata boga gurunya berjumlah 8 orang ditambah dengan 1 orang Toolman jadi 9 orang. Kemudian ini untuk profil-profil guru yang mengajar di produktif tata boga. Untuk yang pertama, Ibu Hajah Yeyet Sutiana SPD, beliau mengampu mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan untuk kelas 12. Juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang berikutnya, untuk Ibu Hajah Ratih Mintarsih STP, beliau mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, serta mengampu juga mata pelajaran produk KIK dan kue Indonesia kelas 12. Beliau juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Kemudian yang ketiga, Ibu Hajah Kurniati SPD, Ibu sendiri mengampu mata pelajaran tata hidang kelas 11, kemudian mengampu juga mata pelajaran produktif pastry dan bakery untuk kelas 12. Tugas tambahan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Tata Boga. Yang berikutnya, untuk Ibu Rini Agustina SPD MM. Beliau mengampu mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia kelas 12. Juga beliau diberi tugas tambahan oleh sekolah sebagai Wakasek bidang Kubin. Yang berikutnya, untuk Ibu Imas Ida Farida SPD. Beliau mengampu mata pelajaran dasar-dasar kuliner kelas 10, kemudian mengampu mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia kelas 11, serta beliau juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang berikutnya untuk Ibu Eli Siti Nur Asia J SPD, mengampu mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan kontinental kelas 11, kemudian juga mengampu mata pelajaran produk pastry dan bakery kelas 11, serta beliau juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang berikutnya, atas nama Ibu Erni Susanti SPD, beliau mengampu mata pelajaran produk pastry dan bakery kelas 12, kemudian juga mengampu mata pelajaran tata hidang untuk kelas 11, juga diberi tambahan sebagai wali kelas. Yang berikutnya, terakhir untuk guru produktif, ada Ibu Gina Agustina SPD. Beliau mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11, juga diberi tugas sebagai wali kelas. Dan untuk Toolman-nya kita ada Ibu Utami Amalia. Yang berikutnya kita ada Teaching Factory. Teaching Factory kompetensi keahlian tata boga bisa kalian lihat dalam tayangan berikut ini. Nah, ini adalah hasil karya dari siswa SMK 3 khususnya tata boga untuk produk Teaching Factory seperti terlihat pada tayangan berikut. Ya, terlihat. Ini juga salah satu siswa kita atau kakak kelas kalian yang sedang mengikuti
Teaching Factory, menawarkan atau mencoba memasarkan produk-produk kami di Teaching Factory. Ya, terlihat ada makanan dan minuman. Nah, ini juga hasil kreativitas dari siswa SMK Negeri 3, khususnya untuk Tata Boga, ada cake decoration. Ini semua adalah hasil karya dari siswa Tata Boga. Ya, bisa terlihat dalam tayangan. Potensi untuk lulusan Tata Boga. Nanti kalian bisa, setelah lulus kalian dari SMK 3, kalian bisa melanjutkan kuliah, bisa menjadi PNS atau guru. Mungkin kalau kalian ingin menjadi chef juga bisa. Kemudian bisa usaha di bidang pastry dan bakery, atau usaha di bidang catering. Kemudian bisa juga konsultan gizi, kemudian bisa bartender atau bekerja di hotel, di kafe ataupun di restoran. Itu sekilas untuk potensi lulusan Tata Boga. Sekarang lihat dalam tayangan ini ada testimoni lulusan kompetensi keahlian Tata Boga SMKN 3 Garut. Demikian tayangan untuk testimoni dari SMK Negeri 3 Garut, khususnya untuk kompetensi keahlian Tata Boga. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Terima kasih. Demikian tadi anak-anakku sekalian untuk pengenalan jurusan, terutama untuk kompetensi keahlian Tata Boga, bisa kalian lihat dalam tayangan tadi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam tatap muka untuk yang akan datang. Semoga kita diberikan sehat walafiat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.